Sesi tes pramusim Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika hari kedua untuk sesi siang akhirnya selesai. Pada sesi ini akhirnya pecah telur juga, ada pembalap yang terjatuh di lintasan sirkuit Mandalika ini. Pembalap KTM Red Bull Brad Binder untuk sementara unggul memimpin tes pramusim MotoGP Mandalika pada hari kedua. Hingga tes berlangsung pukul 12 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat, Brad Binder mencatatkan waktu lap terbaiknya 1 menit 31,814 detik. Di belakang Brad Binder menyusul juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo dan pembalap Suzuki X-Star Alex Rins. Quartararo dan Rins berturut-turut menempati posisi kedua serta ketiga. Melengkapi 5 besar, ada Enea Bastianini dari Gresini Racing serta Aleix Espargaro. Adapun Pol Espargaro dari Repsol Honda yang menjadi pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim Mandalika saat ini menempati posisi 9. Sementara itu rekan satu timnya Marc Marquez berada di luar 10 besar, tepatnya urutan ke-12 di bawah adik Valentino Rossi yakni Luca Marini. Berikut ini adalah hasil tes pramusim MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika untuk sesi siang yang bisa kalian simak ya guys. Franco Morbidelli menyebutkan bahwa para rider MotoGP yang diminta untuk membersihkan permukaan lintasan kotor sirkuit Mandalika adalah hal yang berbahaya. Aksi MotoGP di Indonesia sejak tahun 1997 silam sempat dihentikan selama lebih dari 1 jam lantaran guyuran hujan telah menyebabkan debu dan pasir mengotori trek. Bahkan tercipta kondisi berlumpur. Penghentian sesi ini dilakukan untuk memungkinkan Marshall menyapu permukaan, sementara pertemuan diadakan antara pembalap, Dorna Sport dan FIM Safety Officer menemukan solusi. Kemudian para pembalap diminta untuk menempuh minimal 20 lap masing-masing dalam upaya mencoba dan membantu membersihkan sirkuit yang kotor. Akan tetapi keputusan ini menuai kritikan dari sejumlah nama. Tes Mandalika hari pertama sendiri akhirnya berjalan hingga batas waktu karena waktu lap meningkat secara signifikan. Meski hanya pembalap Honda, Pol Espargaro yang mampu mencatatkan rekor lap baru 1 menit 32,466 detik. Usai merampungkan sesi, Franco Morbidelli mengungkapkan ketidaksenangannya atas keputusan pembalap digunakan sebagai pembersih trek yang kotor. Ketika ditanya oleh motorsports.com apakah dibutuhkan lebih banyak persatuan di antara pembalap dalam hal-hal seperti ini, Morbidelli menjawab, faktanya adalah para pembalap tidak seharusnya melakukan pekerjaan ini. Mereka tidak seharusnya membersihkan trek ini. Berbahaya dalam kondisi kotor pada MotoGP. Itu sangat berbahaya. Itu berbahaya. Tidak ada yang ingin keluar ke lintasan. Ducati adalah motor yang memiliki banyak grip. Juga hari ini, saya kira kita telah melihatnya sekali lagi. Jika Anda mencoba membaca apa yang terjadi hari ini, kita telah melihat perbedaan antara motor. Kami melihat banyak pembalap Ducati yang berkendara saat ada kotoran di lintasan. Mereka memutuskan cukup aman untuk pergi ke sana dan membersihkan trek. Sementara untuk beberapa pembalap lain tidak demikian. Mereka menunggu sedikit lebih lama. Tapi untungnya beberapa pembalap Ducati dan KTM turun ke lintasan, yang menurut saya adalah motor dengan daya cengkram mekanis paling banyak. Tapi untuk memutuskan bersama, hai teman-teman, mari kita pergi ke trek bersama. Beberapa dari mereka akan takut karena paket mereka tidak memiliki grip seperti pembalap lainnya. Pungkas Morbidelli. Tak pernah ku bayangkan saat cinta kepadamu, tak pernah ku inginkan saat kau jauh dariku.
KTM, Red Bull, dan Repsol Honda jadi tim pabrikan yang memuji pemandangan di sirkuit Mandalika saat tes MotoGP Mandalika, meskipun trek tersebut kotor akibat hujan semalaman. Tes MotoGP Mandalika pada hari pertama Jumat ini mengalami masalah karena sirkuit yang kotor, berdebu dan berlumpur. Kotornya sirkuit Mandalika tersebut akibat hujan semalaman sehingga membawa debu dan tanah itu masuk ke lintasan. Imbas dari sirkuit yang kotor, tes MotoGP Mandalika yang sudah berjalan lebih dari 1 jam harus diberhentikan guna dilakukan pembersihan. Meski sudah dibersihkan, sejumlah pembalap seperti Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, dan Maverick Viñales dilaporkan belum puas, sehingga melaporkan masalah ini kepada Dorna Sport. Di tengah persoalan serius berupa lintasan yang kotor, sejumlah tim MotoGP tetap memberikan pujian untuk suasana di sekitar sirkuit Mandalika. Tim pabrikan KTM mengunggah foto yang menampilkan keindahan pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika. Dalam foto itu terlihat pembalap Miguel Oliveira dengan latar belakang pemandangan langit biru dan juga perbukitan di kawasan tersebut. Betapa indahnya sirkuit terbaru MotoGP ini. Katakan halo kepada Mandalika. Kami masih punya 1 jam lagi di lintasan untuk hari pertama tes Mandalika. Tulis akun KTM. Repsol Honda juga tidak kalah untuk mengunggah foto aksi Pol Espargaro di sirkuit Mandalika dengan pemandangan bangunan yang dikelilingi hijaunya pohon kelapa. Hanya bisa di satu tempat, Mandalika, keindahan unik Indonesia terpancar. Tulis Repsol Honda.